Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong jelaskan penciptaan Ruhul A'dham dan apa yang dimaksud dengan Ruhul A'dham. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya, tadi ada yang tanya tentang penciptaan Ruhul A'zam dan apa yang dimaksud dengan Ruhul A'zam. Sebelum Allah menciptakan apa-apa, terutama dan pertama kali Allah menciptakan Ruhul A'zam itu. Ruhul A'zam itu siapa? Wahuwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruhul A'zam itu yaitu nur, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul asya. Artinya seandainya, ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya, seandainya kok umpomo kalau bukan kamu, sampai 2 kali, kalau bukan kamu wahai Muhammad, saya tidak menjadikan atau menciptakan apa-apa. Maka kalau Nabi dikatakan Sayyidil Awalin ya wajar, karena sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah menciptakan terlebih dahulu yang namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad atau Nuru Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruhul A'zam itu. Ya kita enggak usah berbicara Nur Muhammad itu ya Nurullah. Ya memang iya. Karena sumber kehidupan itu hanyalah Allah. Yang mempunyai sifat hayat atau hidup itu hanya Allah. Adapun lain-lainnya makhluk itu hanyalah bahasa lainnya ketitipan, bahasa lainnya kena cipratan sedikit hidupnya Allah itu sendiri. Jadi Ruhul A'zam itu adalah Nur Muhammad, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nur Muhammad atau Ruhul A'zam. Ceritanya bagaimana Allah menciptakan Nur Muhammad? Pertama, Allah itu menciptakan yang namanya syajaratan laha arba'atu akhsonin fasammaha syajaratul yakin. Begitu Allah menciptakan Nur Muhammad atau Ruhul A'zam, maka Allah menciptakan yang namanya syajaratul yakin atau pohon keyakinan. Maka dari itu kita
sebagai umat Islam harus mempunyai keyakinan yang kuat. Min alamatil iman, dari tanda-tandanya iman yaitu al-yaqinu wa tasdik. Tanda-tandanya iman itu adalah yakin dan membenarkan. Maka Allah itu pertama menciptakan syajaratul yakin yang laha arba'atu akhzon. Pohon keyakinan itu mempunyai 4 batang. 4 batang. Lalu Ruhul A'zam atau Nur Muhammad itu fi hijabin min durratin baydoa kamislit tawus. Waktu itu Nur Muhammad atau Ruhul A'zam ini di dalam hijab. Di dalam hijab, yang hijab itu terbuat dari intan. Nur Muhammad atau Ruhul A'zam ini digambarkan kamislit tawus, bagaikan burung merak. Setelah pohon keyakinan atau syajaratul yakin itu yang ada 4 batang, batangnya 4. Lalu Nur Muhammad atau Ruhul A'zam itu ditaruh di pohon keyakinan itu. Wa wadu'ahu ngalatil kasyajarah. Lalu Nur Muhammad itu ditaruh di pohon keyakinan itu. Fasabbaha ala miqdara sab'ina alfasanah. Lalu Ruhul A'zam atau Nur Muhammad itu membaca tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mungkin komplit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berapa tahun membaca tasbihnya? Miqdaro sab'ina alfasanah, kurang lebih 70.000 tahun. Kurang lebih berapa? 70.000 tahun. Alangkah lamanya, Pak. Itu sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya. Ya mungkin kalau orang-orang ahli fisika, orang-orang ahli ilmu IPA, pengetahuan alam dan seterusnya, ada yang mengatakan terjadinya langit bumi seisinya ini terlebih dahulu adanya Big Bang. Ya disaur itu kan. Terjadinya Big Bang atau ledakan besar, ledakan yang luar biasa. Ya udah terserahlah. Itu menurut orang-orang ahli fisika atau orang ahli ilmu pengetahuan alam. Ini kita melihat dari kacamata agama. Kita melihat dari kacamata agama kita, agama Islam. Ini yang kita lihat. Jadi saya ulangi, Nur Muhammad itu ditaruh di syajaratul yakin yang cabangnya ada 4. Lalu Nur Muhammad ini membaca tasbih kurang lebih berapa? 70.000 tahun. Lalu bagaimana? Summa khalaqa mir'atal hayat. Lalu Allah menciptakan kaca kehidupan. Kaca kehidupan, kaca itu tahu ya? Bahasa Inggrisnya itu pengilon. Pengilon untuk mengaca, kaca kehidupan. Wa wudingat bistiqbalihi. Lalu kaca itu ditaruh di depan Nur Muhammad atau Ruhul A'zam yang berupa tadi apa? Burung merak. Dewa nikah.
Ya ulangi, yang berupa burung merak. Setelah di depannya itu ditaruh kaca kehidupan, bagaimana? Falama andorotowus fiha ro'a suratahu ahsana suratan. Begitu Nur Muhammad yang dirupakan tadi burung, bagaikan burung merak, lalu Nur Muhammad ini mengaca. Mengaca itu bahasa Indonesianya apa itu? Mengilu. Bercermin ya, bercermin. Mengilu ya apa kuwi? Bercermin. Setelah Nur Muhammad bercermin, ro'a suratahu ahsana suratan. Nur Muhammad ini melihat wajahnya yang sangat bagus. Ahsana suratan. Ganteng banget. Maka dari itu Nabi yang paling ganteng siapa? Yusuf. Hah? Dijawab sing rotok banter untung jawab men kena. Ulangi. Siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Yusuf kan ujarmu. Menurut kalian, sebetulnya Nabi Yusuf itu baru mendapat separuhnya kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum apa-apa itu Nabi Yusuf, baru separuh. Tapi karena Nabi Yusuf mempunyai sejarah, mempunyai cerita, beliau ini digandrungi itu apa ya? Tresnani itu bahasa Indonesia, Jawa Mas, apa itu? Pokoknya dicintai bener sama yang namanya ceritanya Zulekho, katanya ceritanya Zulekho namanya. Sehingga Zulekho ini tergila-gila. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yusuf itu di penjara. Terjadilah isu bahwa masa istri Perdana Menteri kok mencintai seorang budak. Biasa istri-istri pegawai suka ngerumpi gitu, jadi ngerumpi. Akhirnya Zulekho krungu denger, kurang ajar nih, belum tahu dia siapa Yusuf. Ringkas cerita, ini saya ringkas ceritanya. Akhirnya istri-istri pejabat itu dikumpulkan oleh Zulekho, dikumpulkan di sebuah aula, lalu dikasih makanan, tapi makanannya itu ada yang mengatakan apel, ada yang mengatakan mangga, yang intinya makanan itu yang harus dikupas pakai pisau. Terus kasih pisau satu-satu, pisaunya pun tajamnya luar biasa. Setelah itu Zulekho ngomong, jangan dikupas dulu sebelum saya kasih aba-aba. Nah, enggak lama kemudian Zulekho manggil, udah siap ini, siap semua, siap, udah pegang pisaunya, pegang. Kalau nanti udah saya hitung 1, 2, 3 dikupas. Bener, istri pejabat pegang pisau, pegang buah, lalu Dewi Zulekho manggil Nabi Yusuf, Yusuf keluar. Akhirnya Yusuf keluar, isi-isi udah 1, 2, 3 kupas, akhirnya dikupas. Enggak terasa istri pejabat ini jadi ngupas buah-buahan, tapi yang terkelupas tangannya sendiri. Saking melihat kagumnya melihat Nabi Yusuf, kata mereka, ini mah bukan manusia, tapi ini malakun karim, ini malaikat yang mulia. Maka Nabi Yusuf terkenal kegantengannya, padahal Nabi Yusuf itu cuman separuhnya gantengnya Kanjeng Nabi. Maka Nur Muhammad itu begitu mengaca, bercermin, melihat wajahnya sendiri, ahsana suratan, melihat wajah yang luar biasa. Setelah itu bagaimana? Wa azana hayatan, dan lebih
indah-indahnya tingkahnya. Terus Nur Muhammad ini fastaha, malu. Begitu Nur Muhammad ini malu, Allahi ta'ala malu kepada Allah, akhirnya fakotaro minhu situ kotoratin. Saking malunya kepada Allah, karena apa? Diciptakan begitu gantengnya, begitu bagusnya, begitu luar biasanya. Lalu Nur Muhammad berkeringat. Akhirnya fakotoro minhu situ kotorotin. Neteslah dari tetesan keringat itu 6 tetesan. Dari 6 tetesan tersebut fakholaqallahu ta'ala, lalu Allah menciptakan dari tetesan minal qatratil ula, dari tetesan yang pertama itu apa? Siapa yang diciptakan? Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ruhnya Abu Bakar. Ruhnya Abu Bakar. Dunia belum diciptakan oleh Allah. Malaikat, ruhnya malaikat belum diciptakan oleh Allah. Terus wa minal qatratis tsaniyah, dan dari tetesan yang kedua Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah menciptakan ruhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa minal qatratis tsalisah Utsmana radhiyallahu anhu, dan dari tetesan yang ketiga Allah menciptakan ruhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Wa minal qatratir rabi'ah, dan dari tetesan yang keempat alian Allah menciptakan ruhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khulafaur rasyidin, menjadi pengawal Rasulullah, menjadi penggantinya Rasul, itu wajar, sangatlah wajar. Karena apa? Itu karena tercipta pertama setelah Nur Muhammad atau Ruhul A'dzam ini, barulah tercipta ruhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Loh, katanya 6 Pak, yang 2 apa? Oh, yang 2 di sini dalam kitab ini. Mohon maaf nggak tak sebutkan kitabnya ya. Nah, pokoknya kalau pengen lebih ya cari sendirilah. Pokoknya yang jelas ini saya hanya berdasarkan kitab. Loh, kok nggak mau menjelaskan kitabnya Mbah? Iyalah, karena ini kan ya kitab-kitab pembahasan yang agak rumit. Yang kelima siapa? Dari tetesan yang kelima itu Allah menciptakan al-warda wa minal qatratil khasah. Dari tetesan yang kelima yaitu Allah menciptakan al-warda atau kembang mawar. Lu kok kembang mawar, apa hubungannya? Ini hubungannya dengan pelajaran. Pelajaran bagi kita semua. Mawar itu kalau bahasa Jawa itu mau artinya itu urip di dunia ini memang bagaikan kembang mawar. Maksudnya di dunia ini memang urip ini, hidup ini mawarno. Mawarno itu bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris mawarno-warno itu apa? Bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, terus tingkah laku, perilaku, ini memang bermacam-macam. Bahkan urusan politik pun ya bermacam-macam. Urusan organisasi ya bermacam-macam. Bahkan sampai urusan akidah pun akidahnya orang yang bermacam-macam. Nah, terus bagaimana? Ya udah biarin kok. Kita boleh memaksa. Kata Allah sendiri pun berfirman,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada paksaan. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Dan Allah pun memberikan jatahnya atau ujiannya seseorang itu sendiri-sendiri. Udah perilakunya orang dewi-dewi, ya udah kita enggak boleh memaksakan. Kalau toh kita mengarahkan boleh-boleh saja. Kita beda pendapat ya maklum, wajar karena hidup di dunia ini memang mawarno warno. Kita beda suku ya wajar karena memang hidup itu di dunia ini memang mawarno warno. Beda-beda. Karena apa? Ya terjadinya kesempurnaan ini manusia ya karena adanya perbedaan. Kemarin kan udah saya cuplik ya. Adanya sampean itu kan ya karena ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan nggak terjadi sampean. Perbedaan apa? Perbedaan bapak karo mbokmu. Bapakmu lanang, mbokmu wedok. Nggak masalah terjadi perbedaan karena ini sebagai coan apa namanya iktibar. Maka kalau orang-orang Jawa biasanya itu ada istilah selamatan atau khususnya kalau mau mantenan itu biasanya ada kembang telon itu kan ya. Halo iya tuh lagi ada kembang telon tahu kembang telon? Kembang telon itu kembang 3 macam. Ya enggak usah serak-serik dulu, jangan buru-buru memusrikan orang. Ada orang memakai kembang telon, wah syirik. Wah ya enggak mesti tuh, lihat dulu, tanya dulu, jangan langsung main menyalahkan, jangan langsung menyalahkan, ya tanya dulu, maksudnya kembang telon itu apa, ya gitu, tujuannya apa. Karena apa? Saksik kepenak ngarani orang musyrik. Musyrik itu tidak tinggal di kembang. Musyrik itu yang enggak manggon neng kuburan, ya ora manggon neng patok kuburan. Tapi musyrik itu tinggalnya manggonnya itu apa itu ya? Tempatnya di hati. Tempatnya di keyakinan dekat hati kita. Jadi kuburan yang enggak ada hubungannya dengan musyrik. Karena musyrik itu tempatnya di hati kita. Kalau hati kita ini memang mau musyrik, jangankan kuburan. Duit itu aja bisa bikin musyrik. Jabatan ya bisa menjadi orang musyrik. Titel bisa membuat orang musyrik. Dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil apa, mempunyai derajat apa, itu bisa menjadikan orang musyrik kok. Kalau mengatakan musyrik, apalagi kembang. Tapi kalau kembang itu kita jadikan, kembang telon itu kita jadikan pelajaran, ya enggak jadi musyrik. Loh kok kembang telon apa itu mbah? Kembang telon itu kembang 3 macam. Biasanya kalau kembang 3 macam itu, yang pertama kembang kenong, yang kedua kembang mawar, yang ketiga kembang kantil. Lu maksudnya apa ya? Kok jangan langsung tak baleni, jangan langsung musyrik. Kenongo itu maksudnya ya di dunia ini ya memang kenongono, ini maksudnya boleh begitu, boleh begini. Yang penting jangan saenake dewi, harus mengikuti aturan-aturan agama. Ya kenongono ya men to. Ibaratnya orang yang sholat subuh ya kenong, nganggo donga kunut ya kenong. Ora kunut yo kena ya wis lah, sing penting yang kunut jangan menyalahkan yang tidak kunut, sing gak kunut ya jangan menyalahkan yang kunut. Terus kunut
Yang kedua kembang kena, terus kembang mawar. Hidup di dunia ini memang warna. Ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Maka di badan kita pun begitu, ada yang tangan sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ono sing wajah badan kita ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Itu berpasangan yang warna-warna. Walaupun hidup di dunia ini boleh begitu, boleh begini, karena memang hidup ini bermacam-macam. Yang penting harus hati ini harus kumantil kantil neng Gusti Allah. Penak apa orang ngono ki? Penak dirungokne lah. Iya, memang hidup di dunia memang kenong ini boleh begitu, boleh begini. Bermacam-macam warna-warna. Walaupun hidup ini bermacam warna-warna, walaupun hidup ini boleh begitu, boleh begini, tapi hati harus kumantil. Maksudnya kumantil itu bahasa Indonesianya apa itu? Kumantil bahasa Indonesianya apa itu? Ya, cemantel ngono. Cemantel apa dua? Apa itu? Hah? Bergantung. Iya, bergantung. Wah, payah mbiyen si cilik enggak tahu belajar bahasa Indonesia ya begini akhirnya. Bergantung. Ya walaupun hidup ini boleh begitu, boleh begini, bermacam-macam, tapi hati harus selalu bergantung kepada Allah. Maka tetesan yang kelima itu Allah menciptakan yang namanya kembang mawar. Terus yang keenam, nanti enggak selesai. Yang keenam, maminal kotrotil sadisah. Dari tetesan yang keenam itu tetesan apa tadi? Tetesan keringetnya Nur Muhammad atau Ruhul A'dham ini terciptalah yang namanya al-arus atau beras. Calon beras itu, ya calon beras dulu udah diciptakan oleh Allah. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau melihat ini loh dari sisi ini, dari segi ini, dari pelajaran yang ini, pelajaran yang kita pelajari sekarang ini, ternyata ruhnya Nabi Adam dengan ruhnya Abu Bakar, Umar sekali ternyata masih lebih dulu penciptaannya ruhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kembang mawar dan beras. No, tadi enggak usah yang kira-kira ini enggak sependapat ya jangan marah-marah. Yang penting kita ambil hikmahnya. Hikmahnya di mana kita akan mendalami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan nabi awalin, nabi yang paling pertama. Maksudnya apa? Dalam penciptaan ruh. Dalam penciptaan ruh. Tapi nabi kita pun dinamakan nabi yang akhir. Maksudnya bagaimana? Dalam wujud sebagai manusia. Dalam wujud sebagai manusia itu nabi kita nabi yang terakhir. Bahkan kalau melihat hadis qudsi tadi yang saya baca, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan kamu, kalau bukan engkau wahai Muhammad, tidak kujadikan semua ini. Jadi kalau ada orang kok enggak mau bersolawat pada Nabi, sahur juga. Kalau ada orang kok enggak mau bersolawat kepada Nabi, itu alangkah wong picek bener. Orang-orang buta. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terciptanya langit bumi seisinya semua makhluk itu karena Nur Muhammad.
Karena Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan anta babullahi mu'tamadi, engkau adalah pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita, maka ini Nabi yang paling mulia. Malah sekarang kurang ajar bener, enek orang yang tega membuat minuman keras, miras, dinamakan kasih merek apa? Muhammad. Kurang ajar. Disauri Kang, sembanternya ori muga-muga wong sing ngeki nama miras itu dengan nama Nabi kita Muhammad, muga-muga ndang entuk lanate Gusti Allah. Allahumma amin. Iya. Kurang ajar bener. Tega-teganya. Walaupun ada yang ngeles, Muhammad itu ada sebuah nama. Bukan yang saya maksud, bukan Nabi Muhammad. Oh, dasar cangkem bosok. Kalau udah begitu, itu kan sama halnya, sangat menghina sekali. Ya alhamdulillah, banyak ustadz-ustadz muda yang hebat, yang kendel, yang berani untuk menantang itu atau untuk menjelaskan, ngelawan. Ya harus ada yang berani. Karena apa? Seandainya Allah enggak menciptakan Nabi Muhammad, laulaka ma khalaqtul asya. Seandainya bukan kamu, karena bukan kamu wahai Muhammad, aku enggak menciptakan apa-apa. Dadi enek motomu kuwi mau. Sebab Gusti Allah udah menciptakan Muhammad. Bisa terima ini ya? Insyaallah. Kurang ajar wong sing nama minuman keras kok dengan nama Muhammad. Itu penghinaan namanya. Nah, kita lanjutkan. Tekan kono barangnya apa ini tadi. Iya, karena saya bergreget. Kalau Nabi kita ini dihinakan, kalau Nabi kita ini disepelekan, kalau Nabi kita ini direndahkan, greget karena apa? Dari beliaulah adanya kita. Dari Nabi Muhammad SAW Allah menciptakan semua. Bahkan Nabi Muhammad ini yang akan memberi syafaat besok di yaumil kiamah. Enggak ada yang mampu memberi syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nur Muhammad ini setelah mengaca, mengilu mana apa itu? Bercermin, merasa malu, netes 6 tetesan tadi ya sudah saya sampaikan. Lalu Nur Muhammad ini bagaimana? Sujud. Summa sajada dzalikan nurul muhammadiyu khamsa marratin fasarrat alika tilkas sajadatu fardun muaqqatan fa faradallahu ta'ala khamsa shalawatin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Artinya apa? Setelah Nur Muhammad ini bercermin, merasa malu kepada Allah, lalu netes 6 tetesan dari keringatnya, jadilah nurnya atau ruhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kembang mawar dan beras. Lalu Nur Muhammad ini sujud summa sajadatika Nur Muhammad khamsam marrah. Berapa kali sujudnya? 5 kali. Sujud 5 kali. Fasarat ngalaina tilka sajadah fardun muaqqatan. Nah, inilah awal mulanya sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu sudah ditentukan. Maka dari itu Nabi Muhammad Mi'raj, Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, ditanya suruh apa, dapat tugas apa, sholat 5 waktu. Itu hanya sebuah proses saja. Tapi memang sudah ditentukan oleh Allah, besok kamu dan umatmu akan saya wajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, karena dulu udah sujud 5 kali. Nah, maka kalau kita wajibkan sholat 5 kali itu sudah sunatullah, sudah zaman dulu itu
Nah, Nur Muhammad atau Ruhul A'dham itu sujud kepada Allah sampai 5 kali. Itulah yang diciptakan oleh Allah pertama kali, Nur Muhammad atau Ruhul A'dham. Ruhul A'dham itu siapa? Ya Nur Muhammad itu. Lo katanya Mbah, yang diciptakan Allah menciptakan Syajaratul Yakin, ya itu ya udah sama saja lah. Ada yang punya pendapat Syajaratul Yakin dulu atau Nur Muhammad dulu. Kalau melihat hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul asya, seandainya bukan kamu Muhammad, aku enggak menciptakan apa-apa. Berarti yang diciptakan terlebih dahulu Nur Muhammad. Terus Nur malaikat dan sebagainya, ya kelanjutannya nantilah besok lagi. Kalau kita bahas sekarang nanti ya waktunya yang sampai belum selesai mungkin. Nah, itu ya, jadi kalau kita harus ingat ternyata Allah menciptakan langit bumi seisinya, baik itu yang jahat atau yang taat, orang yang baik atau yang jelek, yang memuji Nabi Muhammad atau yang menghina, ternyata semua itu karena Allah udah menciptakan Nur Muhammad. Seandainya Allah enggak menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu, wong-wong itu enggak ada. Lah kok malah saiki do kurang ajar. Nah sekarang kok menghinakan. Sudah jelas-jelas Nabi Muhammad itu adalah babullah, pintu untuk sampai kepada Allah. Harus melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jawabannya. Sebelum kita tutup bareng-bareng soalnya untuk mewujudkan cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqani, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqani, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.